sudah disiapkan untuk pembangunan PLBN hingga nanti di lokasi ini, dan bersyukur bahwa 4 PLBN ini sudah terbangun, sudah proses pembangunan, dan 1 PLBN yang sudah selesai, yaitu di Senyamuk di Sebatik. Ini akses jarak ini biasanya saat belum lockdown Malaysia, ini merupakan jalur lintas masyarakat kita dari Krayan ke wilayah Malaysia, dan jalur Malaysia masuk wilayah Krayan. Disinilah lintas batas kita. Kan selama ini begitu Pak ya, sebelum pandemi terjadi lintas batas begitu Pak, transaksi pertukaran barang, kemudian beberapa komoditas unggulan dari Krayan menuju ke Malaysia, begitu juga sebaliknya begitu Pak. Tapi kan pasti ada penjagaan begitu Pak ya, yang sampai saat ini sangat dijaga ketat begitu Pak ya. Seperti apa Pak ya sampai sejauh ini Pak, meskipun saat ini Malaysia juga saat ini sedang lockdown begitu Pak, sejauh ini seperti apa Pak? Ya, untuk penjagaan di perbatasan ini dari saudara-saudara kita TNI selalu melakukan penjagaan di sini, dan selalu memonitor dan selalu mengawasi, ya, sehingga tidak ada namanya orang asing masuk begitu bebas. Di sini juga ada beberapa instansi terkait yang ikut membantu dalam pengawasan aktivitas manusia di perbatasan ini. Mengenai beberapa hal yang publik khawatirkan begitu, misalnya tentang perdagangan ilegal, masuknya barang-barang ilegal begitu ke wilayah kita begitu dari Malaysia, seperti apa Bapak? Ya, yang penting adalah senjata api sama narkotika. Ya, ini jangan sampai terjadi. Kalau untuk kebutuhan masyarakat kami, masalah kebutuhan pokok, ya, sandang pangan mereka, itu kita memberikan perlakuan. Karena memang sejatinya kita juga bersaudara begitu Ya, Pak ya. betul. Baik, saya ingin ke Pak Danren. Pak Danren, izin Pak, untuk kedepannya apa yang akan ditambahkan begitu Pak, upaya-upaya mengenai pengamanan perbatasan ini? Apakah ke depan akan lebih diperkuat lagi begitu mengenai kedaulatan NKRI kita Pak? Secara khusus tidak ada, karena memang program dari TNI itu hanya 1 batalion di sektor kita ini, tetapi itu memang perlu metode-metode lain, sehingga tidak ada satupun jalur-jalur yang bisa dilalui yang seperti apa Bapak Gubernur katakan itu, apakah narkoba, kemudian senjata ilegal gitu. Nah itu sehingga mungkin kita perlu meningkatkan dengan teknologi dan metode yang lebih baik. Itu. Kalau untuk penambahan personelnya sendiri Pak, apakah perlu ditambah atau saat ini kurang atau seperti apa Pak? Saat ini belum ada rencana untuk penambahan, dan saya kira tidak ada rencana penambahan. Jadi cukup 1 batalion di sektor Kalimantan Utara. Baik. Itu di setiap ini ada rotasi-rotasi. Ya, setiap tahunnya dilakukan rotasi. Baik, sinergitas nanti yang akan dilakukan oleh Korem dan juga Pemprov Kaltara sendiri seperti apa Pak untuk pembangunan, pengamanan batas negara ini Pak di Krayan? Ya, kami TNI, apakah ada Pamtas, ada satuan kewilayahan, intinya adalah mendukung program-program baik itu pemerintah pusat apalagi pemerintah daerah. Kami juga siap mendukung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Utara. Khusus di Krayan. Yang kita ketahui kan bahwa akses untuk bisa tiba di Krayan ini hanya 1 moda transportasi, yaitu transportasi udara. Kita bisa bayangkan kalau misalnya sembako, BBM, semua lewat transportasi udara yang masih susah dan masih berat untuk pembiayaannya. Dan kita memang setiap tahun membantu subsidi angkutan barang dan angkutan orang untuk di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah yang memang tidak
mudah dilalui oleh kendaraan roda 4. Target ke depan Pak, titik batas tapal batas mana Pak yang perlu penanganan ekstra? Saat ini kita ada di Krayan, apakah ada titik lainnya yang perlu penanganan ekstra yang nantinya pemerintah provinsi akan lebih fokus ke sana begitu Pak? Kalau yang sebenarnya tidak ada yang terlalu ekstra, ya. Hanya memang setiap PLBN ini punya ciri khas masing-masing. Seperti di Senyamuk itu, ya, itu laut, ya, di laut. Kemudian di Lumpis Pangsiangan itu di pinggir sungai yang memiliki arum jeram cukup deras, ya. Kemudian yang ketiga di Longbinang ini dan di Apokayan 1 itu di perbukitan juga. Jadi semuanya memang punya penanganan ekstra juga, Ya, maksudnya khusus punya gitu Pak ciri ya? khas penanganan masing-masing. Treatment yang berbeda ya Pak ya? Ya. Bapak saya minta satu klarifikasi dan juga statement kepada publik bahwa saat ini masyarakat yang ada di perbatasan tidak lagi bersemboyan bahwa ada Garuda di dadaku perutku adalah di Malaysia begitu Oh, Pak? tidak ada, sekarang sudah tidak ada, alhamdulillah, bahwa kebutuhan tanam pangan secara swadaya oleh masyarakat, mereka sudah mampu untuk mengelola secara mandiri di wilayahnya, dan di Krayan ini apapun yang kita tanam itu tidak akan mati, tetap tumbuh. Dan semua di sini namanya pangan itu semua organik, ya, tanpa pupuk, dan di sini merupakan salah satu serpihan surga yang turunkan dalam Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin bahwa masyarakat yang ada di daerah perbatasan khususnya di Krayan mati kelaparan, tidak ada? Tidak ada, saya jamin. Baik. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Ya. Danrem.